Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wita Rosalina, NIM 21415445, kelas manajemen 7B. Di sini saya akan mengerjakan UTS aplikasi komputer. Baik, di sini sudah disediakan data. Yang ini terdapat dari 3 juri 1, 2, 3, dan ada 2 variabel, yaitu playful values dan frugal values. Nah, di sini dari jawaban ketiga ini sudah saya akumulasikan menjadi satu jawaban dari learning, autonomy, fun, sampai seterusnya, dan ini hasil akumulasinya. Dan data ini yang akan saya masukkan ke dalam SPSS. Untuk playful values ini saya kategorikan menjadi variabel X, dan frugal values ini saya kategorikan menjadi variabel Y. Saya copy untuk variabel frugal values. Di sini variabel playful values itu terdapat 7 poin pertanyaan atau 7 poin jawaban. Di sini saya copy, kemudian saya pindahkan ke aplikasi SPSS. Di sini sudah saya buka, kemudian saya ke data view, saya copy paste, kemudian ini saya ubah jadi semua, kemudian untuk scale saya Indonesia saya ubah semua. Terus untuk variabel nama, di sini saya ubah menjadi x1 sampai x7. Kemudian selanjutnya saya masukin variabel values atau variabelnya saya copy ke dalam SPSS. Ini saya copy, sini ubah menjadi 0. Ini saya ubah scale semua. Di sini saya menjadi x1. Nah, ini sudah saya ubah, dan variabel ini berisikan pada poin-poin pertanyaan atau poin-poin jawaban tadi dari variabel tadi 7 saya paste untuk kodenya. Kemudian selanjutnya untuk variabelnya Y, mulai dari kreatif, kemudian ada kolaboratif, kemudian open, selanjutnya research, selanjutnya ada praktikal, dan variabel terakhirnya ada iteratif. Baik, di sini sudah saya input semua sebanyak 25 responden. Dari sini sebelum kita ke uji validitas dan reliabilitas, kita tentukan variabel totalnya dulu. Di sini saya mau membuat variabel total dari variabel X. Nah, di sini variabel dari X. Baik, dari X apa? Di sini langsung kita klik OK. Maka akan muncul variabel baru. Ini X. Nah, X ini sebagai playful values. Selanjutnya untuk variabel Y-nya kita ulang lagi, kita masukkan variabel Y. Mana 9. Nah, kita sudah semua, klik OK. Muncul variabel baru yaitu Y-nya ini, kita ubah dulu. Ini sebagai frugal values. Skill semua. Kita lanjut ke yang pertama itu uji validitas. Kita melakukan uji validitas yaitu dengan analyze. Kita ke correlate, klik bivariate. Setelah itu kita masukkan yang pertama itu dari variabel X ini sampai 7, dan kita masukkan total atau hasil compute variabel X tadi. Jadi X.1 sampai 7 dan juga compute X-nya ini. Di sini kita tidak usah klik-klik, langsung. Nah, di sini muncul tabel dari validitas variabel X. Kita lanjutkan dulu variabel Y, dari correlate, bivariate, kita reset dulu. Masukkan variabel Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan
frugal value hasil komput tadi total. Nah, di sini sudah terdapat output dari uji validitas variabel-variabelnya. Nah, untuk standar perhitungan atau ketetapan dari uji validitas yaitu menggunakan perbandingan dengan R tabel. Nah, di sini kita sudah uh, menemukan signifikasi setiap poin sebesar ini, sebesar ini. Nah, dengan kita N-nya itu sebanyak 25, maka DF yang kita cari di tabel R itu sebanyak 25 kurangi 2, yaitu 23. Nah, dari situ nanti kita lihat kalau semisal hasil ini itu sebanyak lebih besar dari R tabel, maka uh, bisa dikatakan variabel ini sudah valid. Gitu. Bisa digunakan ke proses selanjutnya. Untuk perhitungannya, nah ini saya tunjukkan output dari apa namanya perhitungan kita tadi atau proses validitas dan reliabilitas. Nah, ini tadi hasil validitasnya dari variabel X. Di sini terdapat signifikasinya. Karena R tabel pada di F23 itu sebesar 0,413, maka pada variabel learning ini atau point ruling ini dikatakan valid karena lebih besar dari 0,413. Pada autonomi juga lebih besar, maka dikatakan valid. Pada fun valid, pada agensi valid, pada curiosity valid, iteration juga valid, dan social valid. Nah, maka dikatakan pada variabel X atau playful values itu dikatakan semua variabelnya valid. Selanjutnya pada variabel Y atau variabel vokal. Nah, di sini ada variabel kreatif itu lebih besar dari tabel yaitu 0,665 lebih besar dari 0,413. Selanjutnya pada kolaboratif lebih besar, terus juga open lebih besar, researchful lebih besar, ini juga lebih besar, selanjutnya juga lebih besar, ini lebih besar dan ini juga lebih besar. Maka dikatakan seluruh variabel dari Y atau dari vokal values itu valid. Maka bisa dilanjutkan pada uji selanjutnya. Karena kalau semisal dari item tadi ada yang lebih kecil dari angka maka poin tersebut harus dibuang atau harus diperbaiki. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini kita analyze, kita ke scale, dan reliability analyze. Nah, di sini kita masukkan variable X-nya saja ke item, jadi hanya poin-poin tadi tidak termasuk dengan hasil compute. Nah, kita masukkan scale if item generated. Sudah, kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita variabel yang selanjutnya. Kita akan analyze, kita scale, variabelnya analyze. Nah, ini kita reset dulu. Kita masukkan variabel y-nya mulai dari sini sampai 9. Kita masukkan sini, jangan lupa scale if item deleted. Ya, kita klik OK. Ini menggunakan cron batch alpha. Dan di sini dari variabel x ini sudah terlihat hasilnya cross batch alfanya itu sebesar 0,881 yang mana R tabel tadi adalah 0,413 maka cross batch alpha ini bisa dikatakan lebih besar dari R tabel maka variabel x reliable. Pada item total statistik di bagian crunch batch alpha if item deleted juga hasilnya lebih besar dari R tabel. Maka dikatakan seluruh variabel x adalah reliable atau variabel playful value dikatakan reliable. Selanjutnya pada apa namanya variabel y atau frugal variabel diperoleh crunch batch alpha-nya sebesar 0,894 yang mana lebih besar dari R tabel yaitu sebanyak 0,413. Kemudian dari crunch batch alpha if item deleted pada setiap poin ini juga dikatakan lebih besar semua dari R tabel. Maka dikatakan seluruh variabel dari Y atau play atau frugal values ini adalah reliable semua. Maka kita bisa melanjutkan ke uji selanjutnya. Nah, selanjutnya kita melakukan sebentar, kita melanjutkan ke uji asumsi klasik sederhana. Kenapa sederhana? Karena pada perhitungan ini kita hanya memiliki X1, X-nya, variabel X-nya itu cuma satu, tidak lebih satu. Jika lebih dari satu, maka itu menjadi asumsi klasik asumsi regresi berganda. Kita menggunakan sederhana. Yang pertama, kita melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini saya akan menggunakan Kolmogorov Smirnov. Jadi yang pertama itu kita klik analyze, terus kita ke regression, kita klik linear. Nah, di sini terdapat kolom dependent dan independent. Nah, pada kolom independent ini akan saya masukkan variabel X, yaitu playful value, kita masukkan ke sini, dan variabel frugal value Y ini saya masukkan ke dependent. Sini, terus kita klik statistik, kita klik Darwin Watson. Selanjutnya kita klik plot, ini juga bisa dimasukkan. Terus kita klik save. Nah, ini pada save ini, kita klik pada residual, itu kita checklist unstandarized, klik continue. Kemudian sudah kita klik OK. Nanti akan muncul tabel seperti akan muncul tabel-tabel.
atau outputnya dari regresi tadi. Sebentar, masih loading, kita tunggu dulu. Dari sini sudah muncul outputnya. Nah, kita lakukan perhitungannya nanti dulu. Kita lanjut pada variabel uji normalitas, yaitu dengan homograph minor. Ini saya kembalikan ke data view. Nah, pada data view ini untuk tadi sudah kita akan menggunakan unstandardized residual, maka di sini akan muncul variabel baru atau kolom baru res underscore 1. Nah, ini yang digunakan kita untuk perhitungan homograph minor. Nah, langsung saja kita ke analyze ke non parametric test legacy dialog one sample KS. Nah, di sini kita masukkan variabel unstandardized. Ini kita masukkan ini, normal, sudah klik OK. Muncul output one sample homograph Smirnov test. Nah, di sini yang menjadi acuan kita adalah assume sig to Taylor, yaitu sebesar 0,200. Yang mana ketika signifikasi ini lebih besar dari 0,05, atau kita kan pakai signifikasinya kan 5%, jadi kita pakai 0,05, maka dikatakan data kita itu normal, terdistribusi secara normal. Nah, kalau kurang dari 0,05, maka data kita tidak normal. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa signifikasi kita lebih besar dari 0,05, maka data kita itu terdistribusi secara normal. Nah, kita bisa melihat juga hmm, dari ini. Nah, dari sini kita melihat bahwa titik-titik ini mengikuti garis ini dan naik. Jika titik-titik ini mengikuti garis dan naik, itu bisa dikatakan bahwa data kita itu terdistribusi secara normal. Gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung um, heteroskedastisitas. Nah, pada heteros ini saya melakukan perhitungan seperti ini. Kita ke transform complete variable. Di sini saya nulis ABS, saya pilih arithmetic, klik bagian unstandard ini dan kita klik OK. Maka akan muncul variabel baru. Akan muncul variabel baru seperti ini. Ini bisa dikatakan yang kita gunakan untuk menghitung heteroskedastisitas. Nah, sini kita langsung regression linear, kita masukkan ini kita ubah dengan ABS tadi. Nah, ABS ini kita pindahkan ke sini. Independent ini tetap dengan private value. Di sini kita nggak usah pakai Darwin Watson. Kita ke plot. Oke, ini kita tidak usah. Except ini tidak usah. Continue, jadi hanya menampilkan untuk perhitungan heteroskedastisitas. Ini sudah, kita klik OK. Nah, ini output tadi heteroskedastisitas. Kita lihat pada tabel ini atau output koefisien ini. Di sini signifikasinya adalah sebesar ini. Ini lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Karena di sini terdapat 0,345 lebih besar dari 0,05. Nah, kita lanjut pada perhitungan Darwin-Watson. Nah, pada perhitungan Darwin-Watson, kita pada model summary Darwin-Watson. Di sini kita ketahui bahwa nilai DW kita ini adalah 2,2024. Yang mana pada syarat perhitungan DW itu adalah ketika DU, ada tabel DW itu kurang dari nilai DW kita. Nah, sedangkan nilai DW kita itu kurang dari 4 dikurangi DU kita. Di sini pada tabel tabel DW itu kita menggunakan 25 karena jumlah responden kita tadi adalah sebanyak 25 dengan dengan asim kita 5%. 5. Nah, di sini kita pada tabel DW itu menggunakan K sama dengan 1 karena variabel bebas kita atau variabel X kita itu hanya terdapat satu saja. Maka kita menggunakan pada kolom K sama dengan 1. Nah, pada nilai DU kita pada N25 itu sebesar 1.4537, yang mana nilai itu lebih kecil dari nilai Darwin-Watson kita, yaitu sebesar 2.024. Nah, sedangkan untuk 4 kurangi DU kita tadi yaitu 4 dikurangi 1 145 14537. Nah, dihasilkan sebesar 4
min DU kita sebesar 2,5463 yang mana lebih besar dari nilai DU kita. Maka di sini kita sudah berhasil, yaitu tidak ada autokorelasi pada data kita. Karena nilai DU kita lebih kecil dari nilai DW kita lebih kecil dari 4 min DU. Nah, selanjutnya pada perhitungan autokorelasi. Kita akan menganalisis bagaimana korelasi pada variabel kita. Caranya itu dengan kita ke analyze, kita ke correlate, kita copy variate. Nah, di sini kita riset dulu. Kita pilih variabel playful dan vulgar values, X dan Y kita atau compute dari X dan Y kita. Kita ada masukkan ke sini, kita klik OK. Maka akan muncul nilai korelasi dari ini. Akan muncul nilai korelasi dari ini, yang itu dengan syarat itu, ketika nilai signifikasi kita itu kurang dari 0,05, maka data kita itu saling berkorelasi atau ada hubungan. Nah, ketika signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, maka data kita itu tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan. Dan di sini kita melihat bahwa pada playful values ini ada signifikasi 0,005, yaitu lebih kecil dari 0,05, maka dan dari vulgar value ada 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka di sini dapat disimpulkan bahwa data kita itu berkorelasi atau berhubungan. Situ. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji tadi seluruhnya valid, reliable, normal, datanya terdistribusi secara normal, tidak terdapat heteroskedastisitas, dan juga tidak terdapat autokorelasi. Nah, dan hubungan pada variabel X itu memiliki korelasi atau memiliki hubungan. Mungkin itu tadi bagaimana cara saya mengerjakan UTS aplikasi komputer dan bagaimana perhitungan saya dan interpretasi saya sekaligus output-output pada perhitungan saya. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.